Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Qairawan, kota Islam pusat ilmu pengetahuan di Afrika Utara. Qairawan atau Kairouan merupakan sebuah kota di Afrika Utara yang dibangun pertama kali tahun 670 oleh Uqbah bin Nafi, gubernur dari dinasti Umayyah di Afrika Utara. Dari abad ke-7 sampai abad ke-9, kota ini menjadi ibu kota Maghrib yang memerintah 5 negara, yaitu Tripolitania, Tunisia, Maghrib Al-Aqsa, dan Andalusia. Arti penting Qairawan atau Kairouan dalam sejarah Islam tercatat dalam 3 hal, yaitu sebagai kota benteng dan kota perjuangan umat Islam, sebagai pusat futuhat Islam dan Islamisasi di Afrika, dan sebagai salah satu pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan di dunia Islam. Ketika pasukan umat Islam di bawah pimpinan Uqbah bin Nafi berhasil menguasai Afrika Utara pada tahun 666 Masehi, Uqbah memutuskan untuk menjadikan Qairawan sebagai tempat pemusatan kekuatan pasukan Muslim Arab. Selanjutnya, kota ini menjadi ibu kota pemerintahan Islam di Afrika Utara dan menjadi kota internasional, sebab di situ berdiam bangsa Arab, Barbar, Persia, Romawi, dan lainnya. Kota ini dimaksudkan untuk menghindarkan gangguan dari armada Romawi. Qairawan menjadi kota perjuangan setelah menjadi pusat kaum muslimin Afrika. Pada tahun 683 Masehi, kota ini direbut Kusaili, penguasa Bizantium Roma. Tetapi pada tahun 688 Masehi, kota Qairawan berhasil direbut umat Islam di bawah pimpinan Zuhair bin Qais. Sekitar tahun 800-an, kota ini dikuasai dinasti Aglabiyah, dan tahun 909 Masehi, kota Qairawan dikuasai dinasti Fatimiyah, dan tahun 1214 Qairawan dikuasai Daulah Al-Marina. Kota Qairawan mempunyai sumbangan yang amat penting sebagai pusat dan titik tolak Islamisasi Afrika. Dari kota inilah dilancarkan usaha-usaha untuk menyebarkan Islam di kalangan bangsa Barbar. Jalan futuhat umat Islam itu antara lain dapat dilihat ketika Abdul Mujahir yang pernah menggantikan Uqbah bin Nafi merebut Pulau Elba dari tangan Bizantium. Ketika Uqbah berkuasa untuk kedua kalinya, ia telah merebut daerah Grid di tenggara Tunis, selanjutnya Maroko Tengah, Souss Jauh, tempat pemukiman suku As-Safa. Bahkan umat Islam di bawah pimpinan Musa bin Nusair berhasil membawa Islam ke Andalusia pada tahun 707 Masehi. Menyusul futuhat tersebut, khususnya di Afrika pada tahun 718 Masehi, Khalifah menempatkan suatu misi di sana yang terkenal dengan nama Misi 10 Ulama. Misi ini berhasil mengajak orang Berber untuk menerima Islam. Bahkan orang Berber kemudian turut berperan dalam membawa Islam ke daerah Andalusia. Kota Qairawan atau Kairouan dibangun dengan gaya arsitektur Islam, dilengkapi dengan berbagai gedung, masjid, rekreasi, pusat perdagangan, industri, militer, dan sebagainya. Masjid Qairawan berdiri sangat megah. Masjid Qairawan dibangun tahun 675 Masehi. Pada tahun 718 Masehi, Masjid Qairawan diperbaiki dan diperluas lagi oleh gubernur Afrika Utara, yaitu Yazid bin Haytham. Gambar bagian dalam Masjid Qairawan setelah mengalami perbaikan beberapa kali, akhirnya masjid itu menjadi kebanggaan Muslim Afrika Utara, terutama dengan kubahnya yang terkenal dengan nama Kutabul Bahwi. Perguruan tinggi Qairawan berada di kota Fez yang dikenal dalam literatur barat dengan ejaan Karaoin. Perguruan tinggi ini
dibangun pada tahun 245 Hijriah atau 859 Masehi oleh putri seorang saudagar kaya bernama Fatimah Al-Fihri di kota Fes yang berasal dari kota Qairawan pada waktu Daulah Idrisiyah masih menguasai wilayah Afrika Barat sampai ke Senegal dan Guinea. Pada tahun 305 Hijriah atau 918 Masehi, perguruan tinggi ini diserahkan kepada pemerintah dan sejak itu perguruan tinggi Qairawan menjadi perguruan tinggi negeri dan di bawah pembiayaan negara. Menurut sebuah sumber, puncak kejayaan perguruan tinggi Qairawan dimulai abad ke-12 hingga abad ke-15 Masehi. Pada waktu Afrika Utara di bawah kekuasaan Daulah Al-Muwahhidun dan Daulah Al-Marina. Kedua dinasti itu pelindung ilmu pengetahuan dan pembangunan monumen-monumen arsitektur yang amat indah di Fes. Pada masa itu, perguruan tinggi Qairawan bukan hanya menarik mahasiswa dari Afrika serta dunia Islam lain, tetapi juga Eropa. Menurut sumber tersebut, di antara mahaguru dan mahasiswanya tercatat adalah Ibnu Khaldun, Ibnu Khatib, Al-Baitruji, Ibnu Hazm, Ibnu Bajjah, dan Al-Farabi, Ibnu Rushd, Ibnu Tufail, Ibnu Hazm, Gerbert of Auralic, yang kemudian menjadi Paus Sylvester II dan menemukan angka Arab dan memperkenalkannya ke Eropa untuk menggantikan angka Romawi, juga termasuk tokoh yang pernah belajar di perguruan tinggi Qairawan. Selain itu, Ibnu Maimun juga belajar di perguruan tinggi Qairawan di bawah asuhan Abdul Arabi bin Muwassab. Di antara sekian banyak alumni perguruan tinggi Qairawan, ada pejuang muslim terkenal bernama Alal Al-Fasi dan Mahdi bin Barka yang berhasil memperjuangkan kemerdekaan Maroko dari penjajahan Prancis sehabis Perang Dunia II. Lalu menjabat Perdana Menteri Maroko di bawah Sultan Muhammad V. Sampai saat ini, perguruan tinggi Qairawan masih hidup dan merupakan perguruan tinggi tertua di dunia, disusul Universitas Al-Azhar di Mesir, dan perguruan tinggi Qairawan lebih tua dari Universitas Oxford, Universitas Cambridge, Universitas Sorbonne di Prancis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.